begitu sering mendengarkan ceramahnya di Al Mukmin itu ya, walaupun sifatnya tidak formal ya, tapi hanya ikut-ikut aja. Tapi Bapak ikut gitu. Ikut pengajian. ikut pengajian Ya, apa ya. Akhirnya pada suatu titik saya ingin berangkat ke Afghanistan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Dalam program ini kita akan membahas seputar isu baik yang ringan sampai berat, tetapi dalam obrolan yang santai sambil silaturahmi dengan beberapa tokoh. Nah, tema kali ini yang akan kita angkat, tema bukan hanya ringan dan berat, tapi ini menyeramkan. Tema tentang terorisme. Tapi bagaimana nanti kita kupas ini agar lebih ringan. Nah, hadir di sini seorang jenderal. Beliau adalah pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan kita akan berbicara dengan beliau seputar tema-tema dan isu-isu yang menyeramkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Saya agak penasaran ini. Nama beliau ini lengkapnya adalah Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Ya. Ada dua penasaran. Yang pertama itu Ahmad Nur Wahid nggak ada hubungannya dengan Abdurrahman Wahid, Pak ya? Namanya sama. Namanya sama. Karena memang sama-sama syar'i gitu. Iya, iya. Nah, yang kedua Raden. Nah, bisa dijelaskan Raden dari mana nih, Pak? Raden itu karena saya orang Jogja. Kebetulan pemberian orang tua. Dan sebenarnya saya juga agak sungkan pakai nama Raden itu. Tapi karena dari kecil, dari ijazah, dari akte kelahiran sudah Raden, ya kan. Waktu itu sempat saya hilangkan ketika saya SMP. Ya. Begitu saya mendaftar Taruna, Akpol atau Akabri waktu itu, akhirnya malah harus sama semua, mulai dari akte kelahiran sama ijazah sampai ke SMA. Akhirnya saya repot sendiri. Makanya ya udah saya budayakan, udah tetap aja. Toh itu juga hanya nama disingkat. Tapi di akta Raden, Pak, muncul itu. Iya. Oke. Bapak kira-kira bisa ceritakan pengalaman bertugas selama di kepolisian sebelum di BNPT ini? Saya lulus dari SMA. SMA saya di Muhammadiyah 1 Jogja. Jogja, oke. Kemudian saya daftar Taruna. Sebenarnya bukan cita-cita itu ya. Saya nganter teman saya yang sangat terobsesi untuk menjadi Taruna. Kemudian ada alumni dari MUHI ya, kemudian berkunjung di alma maternya ngasih pengarahan terhadap siswa-siswa SMA yang kelas 3. Saya nganter aja teman. Belum ada niatan itu. Belum ada niatan. Nah, waktu itu saya bertanya, apakah di Taruna Akabri itu harus bayar kan gitu. Karena itu tahun 86 ya, sekitar 86 awal lah. Saya dinas pertama di Surabaya. Kemudian waktu itu ada program untuk menjadi 30 besar dari alumni Akpol 89 untuk menjadi Danton di Akpol. Saya masuk Danton, kemudian terpilih juga untuk menjadi komandan peleton Chandra di Muka. Ya. Jadi dulu masih Akabri atau belum TNI Polri ya, tahun 90-an 192 itu. Nah, saya dari Danton Chandra di Muka kembali lagi ke Akpol, kemudian dinas jadi Kapolsekta Salatiga Utara, kemudian jadi Kapolsekta di Solo Banjarsari, Kapolsek Banjarsari Solo. Nah, kemudian melalang buana, akhirnya tahun 2006 saya menjabat jadi Kaden 88 anti teror Polri. Waktu itu masih di bawah Polda, di bawah Direktorat Reskrim Polda. Kemudian sekolah, kemudian jadi Kapolres di Bali 2 kali, Kapolres Jembrana, Kapolres Gianyar Bali, Polda Bali. Kemudian masuk jadi Wadan Mentar Akpol atau
Wakakor Bintarsis Akpol, ya. Kemudian tahun 2013 ditarik lagi ke Densus Pusat karena Densus sudah tersentralisasi di pusat. Di daerah hanya sifatnya Satgaswil yang sifatnya silent, tidak ada kantor seperti dulu, tapi kantornya di safe house gitu ya. Nah, jadi dari tahun 2013 sampai 2020 saya ada di Densus 88 anti teror Polri. Baru 25 Agustus 2020 saya pindah di BNPT jadi artinya cukup lama ini ya Bapak ini bergelut dengan persoalan terorisme, bahkan di waktu Kadensus di Mapolda itu juga menangani tentang terorisme. Ya, tidak hanya terorisme, sampai ke radikalisme. Jadi harus kita pahami begini. Kalau kita berbicara terorisme itu bicara hilir, itu tindakannya, perbuatannya. Kalau kita bicara terorisme nggak bisa lepas dari bicara hulunya, yaitu radikalisme. Radikalisme itu paham yang merupakan fase menuju terorisme. Boleh dikatakan paham radikal inilah yang menjiwai tindakan, sikap maupun aksi terorisme. Jadi semua teroris itu pasti berpaham radikal. Tapi belum tentu radikalisme otomatis menjadi teroris. Seberapa jauh bahayanya radikalisme ini, Pak? Radikalisme itu ya kalau di definisi di KBBI itu kan merupakan suatu paham paham yang sejatinya merupakan gerakan politik ya yang ingin merubah suatu tatanan politik sosial yang sudah mapan ya yang dilakukan secara ekstrim ya. Nah, tetapi begini ya, radikalisme itu kalau saya analogikan ibarat virus ya, virus radikalisme. Sebagaimana virus HIV/AIDS itu dia menjalar kepada seluruh tubuh manusia yang menimbulkan lemahnya atau hilangnya daya tahan tubuh manusia, imunitas tubuh manusia. Demikian pula radikalisme. Radikalisme itu juga virus ya, yang jikalau itu dibiarkan menjalar ke tubuh institusi negara, pemerintah maupun masyarakat ya, itu akan memperlemah ketahanan nasional suatu bangsa, terutama dalam konteks ini bangsa Indonesia. Artinya dia sebagai virus itu bisa menghinggapi ke siapapun. Radikalisme ini adalah penyakit politik dan penyakit spiritual. Dalam konteks radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Penyakit politik karena apa? Sejatinya ini gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan, ya kan? Kemudian ingin mengganti sistem dan mengganti ideologi negara yang sudah menjadi konsensus. Nah, penyakit spiritual karena apa? Karena ini merupakan fitnah di dalam agama. Dia lebih kepada hal yang sifatnya normatif atau ritual keagamaan dan menghalalkan segala cara atas nama agama. Sehingga substansi agama yang rahmatan lil alamin, yang akhlakul karimah itu diabaikan. Sehingga ini penyakit spiritual. Ya. Kira-kira menurut Bapak sejauh mana ini bisa mempengaruhi masyarakat? Artinya bisa jadi tidak hanya masyarakat awam, bahkan seorang yang sudah aktif di pemerintahan, bahkan TNI, bahkan Polri pun itu bisa saja terjangkiti dengan virus ini. Betul. Kita satukan persepsi bahwa dunia internasional sudah menyatakan bahwa radikal terorisme ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Dapat juga sering dikatakan juga sebagai crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Dan para pengamat juga sering juga menyebutkan serious crime, terutama para ahli hukum. Kenapa? Memang kejahatan serius. Nah, karena ini kejahatan, maka saya lebih senang melakukan dengan pendekatan ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi itu kan N ditambah K sama dengan K. Terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh ketemunya antara niat dengan kesempatan. Niat ini yang sering disebut faktor korelatif kriminogen, motif. Ketemu dengan polis hasad, kesempatan, peluang, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang menarik. Nah, terjadilah kejahatan. Setiap manusia punya potensi baik, punya potensi jahat. Demikian pula setiap manusia
punya potensi moderat, punya potensi radikal. Ya. Karena memang akar masalah akar masalah radikalisme, terorisme mengatasnamakan agama ini adalah ideologi. Nah, karena setiap manusia punya potensi radikal tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikal jikalau dipicu, jikalau didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor kebodohan, faktor kemiskinan, faktor politisasi agama, ya karena memang ini sebenarnya gerakan politik mengatasnamakan agama. Faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi atau kemiskinan tadi, kesejahteraan, faktor ketidakadilan sosial, faktor ketidakpuasan politik dan sosial, faktor kebencian, dendam dan lain sebagainya, termasuk faktor sistem hukum maupun pemerintahan yang lemah. Nah, ketika niat motif radikal tadi ketemu dengan lingkungan yang radikal, pergaulan medsos yang radikal, pengajian yang ustadznya radikal, kemudian jaringan terorisme, kemudian keluarga yang radikal, pergaulan yang radikal, kemudian ada support atau dukungan logistik untuk melakukan aksi. Nah, terjadilah terorisme. Jadi terorisme itu tindakan di hilirnya, radikalisme itu di hulunya. Yang tadi ada niat, motivasi, yang ketemu sama lingkungan yang mendukung tadi itu. Artinya bahwa radikal terorisme itu tidak hanya monopoli satu agama, tapi potensi ada di setiap agama, di setiap sekte, kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Gitu. Itu sebagai anomali atau deviasi ya. Oke. Kira-kira selama menangani terorisme itu, Bapak punya pengalaman orang atau pribadi, keluarga atau teman itu yang terjangkiti radikalisme? Saya ini kan keluarganya NU. SD saya Muhammadiyah, SMP saya negeri, SMA saya Muhammadiyah 1. Ya. Di SMA saya sudah dikenalkan hal-hal yang sifatnya al-wala wal bara. Di SMA ini, Pak? Di SMA. Di Muhammadiyah negeri. Ya SMA Muhammadiyah, kebetulan SMA Muhammadiyah 1. Nah, begitu saya jadi Kapolsekta Banjarsari. Nah, tahun 95, 96, 97 itu kita semua tahu masyarakat dan pemerintah itu belum atensi, belum aware sama apa itu terorisme, apa itu radikalisme. Waktu itu ada Al Mukmin Ngruki, pondok pesantren Al Mukmin Ngruki. Itu sangat terkenal dan menjadi idola daripada para pejabat, baik itu ABRI waktu itu ya, TNI. Idola dalam konteks apa itu? Dalam konteks begini. Pesantren itu di samping mendidik ilmu agama, juga ilmu disiplin semi militer. Nah, jadi semacam ekstrakurikulernya di pesantren itu. Ya, sehingga waktu itu akhirnya banyak anak-anak atau putra-putri pejabat yang di pondok pesantren kan ke situ. Termasuk saya sebagai Kapolsek Banjarsari, meskipun Al Mukmin itu di wilayah Sukoharjo, tetapi kan dekat dengan kantor kami, hanya sekitar 8-9 kilo lah. Tapi karena ghiroh keagamaan saya waktu itu masih pasca bubarnya Soviet tahun 90-an, kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Mujahidin dan Taliban. Nah, sempat terbersit saya begitu sering mendengarkan ceramahnya di Al Mukmin itu, ya walaupun sifatnya tidak formal ya, tapi hanya ikut-ikut aja. Tapi Bapak ikut gitu? Ikut pengajian. Ikut pengajian apa. Ya akhirnya pada suatu titik saya ingin berangkat ke Afghanistan. Ingin berangkat ke Afghanistan? Ingin berjuang ke Afghanistan. Waktu masih jadi Kapolsek gitu Pak? Iya. Oke. Iya, nah dan saya sering melakukan idat. Idatnya di Tawangmangu. Gitu iya ya? pelatihan. Nah, saya kan mantan Danton Chandra di muka, saya kan ya bongkar pasang senjata tutup mata kan gitu ya. Nah, jadi teknis dengan kelompok mereka itu seperti apa itu Pak? Ya seperti latihan perang biasa, bagaimana bongkar pasang senjata, latihan menembak. Waktu jadi Kapolsek. Waktu jadi Kapolsek, dan itu hal biasa waktu itu. Itu hal biasa kan gitu. Nah, pada suatu titik, begitu kejadian bom Bali tahun 2002. Nah, ternyata ustadznya atau amirnya Abu Bakar Ba'asyir dari Ngruki, kemudian para pelakunya juga banyak yang alumni Ngruki. Nah, disitulah geger semuanya. Oh, pemerintah baru aware tentang terorisme ataupun radikalisme.
Nah gitu. Ketika mendengar kayak gitu, perasaan Bapak, oh ternyata waktu itu saya sudah transisi. Jadi ceritanya begitu, karena saya sering idat, saya sering likok, ikut pengajian-pengajian yang notabene sebenarnya saya sudah terpapar itu ya. Andai kata Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu ada saat itu 95-96, ya saya sudah kategori teroris, saya sudah ditangkap itu. Iya, udah melakukan pelatihan, udah gitu pelatihan segala macam. Nah, waktu itu karena saya tidak pernah masuk kantor karena sering melakukan kegiatan-kegiatan itu, ya akhirnya saya dipindah ke Polda. Nah, begitu dari Polda saya masih tetap aktif ya karena memang persiapan masih ada hubungan dengan jaringan itu. Ya boleh dibilang begitulah ya. Okay. Ya belakangan baru tahu sebenarnya itu Jamaah Islamiyah kan gitu ya. Tapi kan saya bukan tokoh, bukan apa ya. Nah kemudian karena masih sering antara Semarang sama Solo ini kan jauh kan. Ya kira-kira perjalanan 2-3 jam lah. Nah itu idatnya di Tawangmangu sehingga jarang masuk kantor kan. Nah akhirnya saya di sidang disiplin. Begitu di sidang disiplin kasusnya karena indisipliner. Nah ketika itu yang menyidang itu kebetulan seorang non muslim dan warga suku Batak kan keras, gagah tinggi. Nah, orang radikal itu kan sensitif, temperamen, kan begitu ya. Apalagi melihat orang yang dianggap orang lain yang non muslim itu udah kafir kan. Begitu saya tersinggung sedikit saya gebrak meja. Kafir halal darahmu. Itu sampai begitu Bapak pemikirannya. Akhirnya pasalnya ditambah. Dari indisipliner ditambah insubordinasi melawan pimpinan. Apa yang terjadi? Ya saya masuk 21 hari ditahan. Kapten waktu itu pangkatnya. Nah, fase 21 hari dalam tahanan propos itulah yang menyebabkan saya mulai sadar itu tahun 97-98 lah itu gitu. Ya. Oke. Nah, setelah mengalami yang seperti itu, mungkin kalau sudah dalam proses sekarang itu udah sangat luar biasa itu Pak, sudah mengkafirkan bahkan sudah kategori iqdad itu udah luar biasa. Bapak mengalami transisi dan mengalami kesembuhan dari paham itu seperti apa itu prosesnya itu? Ya, masa transisinya begini. Begitu saya masuk dalam tahanan propos, kemudian saya merenung muhasabah lah begitu. Kemudian pendekatan orang tua, keluarga segala macam ya. Akhirnya saya mencoba mencari ya. Satu hal lagi kebetulan pimpinan-pimpinan kami juga nggak ngerti kalau saya itu radikal atau teroris, nggak ngerti. Saya hanya fanatis keagamaan lah. Saya orangnya fanatik, kemudian bantah, kemudian mau sering memberontak lah begitu ya. Kemudian saya mencoba untuk merenung diri. Nah kebetulan ada kebijakan dari senior lah ya. Akhirnya saya dikasih dieksplor kompetensi saya untuk konsep apa. Akhirnya saya diberikan suatu jabatan, diberikan kegiatan, aktivitas ya. Akhirnya pelan tapi pasti sampai pada titik saya menemukan ideologi pengganti. Wah. Ya. Ideologi pengganti. Ya, jadi basic ideologi Wahabi saya, ideologi takfir saya, nah itu sampai ketemu bahwa oh ini salah. Saya sekarang ketemu ideologi pengganti. Apa itu? Itu ideologi tasawuf. Jadi saya sering mengatakan bahwa radikal terorisme mengatasnamakan agama ini penanggulangannya harus melalui pendekatan agama. Agama yang bagaimana? Agama yang kafah. Kafah di sini bukan berarti kafah rukun iman, rukun Islam, rukun jihad seperti yang saya pahami dulu, tapi rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, akhlakul karimah. Nah, seperti itu. Jadi tasawuf atau ihsan itu adalah pelengkap dari iman, Islam, kemudian ihsan ini. Inilah yang disebut dengan kafah. Nah, kira-kira ada pembimbing guru atau apa itu Pak? Kuncinya ada di situ. Salah satu tasawuf itu kan suatu ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu untuk mendapatkan ridho atau cintanya Tuhan, kan begitu, atau makrifat lah. Nah, ilmu ini kan di dalam implementasi atau pengamalannya harus menggunakan metodologi. Nah, metodologi itu yang saya sebut torekoh.
Dalilnya wa alla wistaqomu alat thoriqati la asqainahum ma'an gotako. Ini saya berdalil nggak apa-apa ya. Meskipun saya kan nggak apa-apa, nggak bukan apa-apa. al-ustad tapi al-polisi gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa kan. Nah, thoriqah itu metodologi atau jalan atau tata cara di dalam implementasi atau amaliyah agama. Oke. Salah satu unsur dalam berthoriqah itu antara lain berguru atau bermursyid. Nah, guru atau mursyid itu pintu masuk ideologi itu. Kalau kita berguru sama ustadz yang radikal, otomatis kita akan radikal. Makanya sering kita lihat mu'alaf yang kebetulan dia melalui jalur atau pintu masuknya ustadz yang intoleran atau radikal, itu otomatis Salah ya, ustadz. Ya, Salah asuh gitu. ya artinya tersesat lah. Oke, banyak hal yang ingin kita gali dari perbincangan kita dengan Bapak Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Nanti kita akan membagi tema-tema ini dalam beberapa edisi. Karena misalnya ada terorisme itu sangat berbahaya, bahkan seorang polisi seperti Bapak Nur Wahid ini bisa terjangkiti. Kemudian tasawuf itu adalah sebuah vaksin, sebuah vaksinasi untuk menyembuhkan seseorang itu sembuh dari paham-paham radikal. Nanti kita akan lebih banyak kupas tuntas dalam edisi-edisi berikutnya. Untuk edisi kali ini kita memang sengaja ingin melihat lebih dekat dulu dengan Bapak, dan terima kasih atas hadirnya di sini, Pak. Nanti jangan bosan dan selalu ada waktu untuk berbincang dengan Ngobras. Satu hal ya, saya yang tidak berubah. Dulu saya militan dan ingin syahid, ingin jihad untuk syahid. Oke. Itu tidak berubah. Cuman saya switch frekuensinya. Jadi militansinya dirubah. Militansinya tetap. Oke. Ya, tapi dulu ingin melawan negara, ingin menegakkan syariat menurut versi kami. Nah, sekarang saya tetap militan dan ingin jihad di dalam membela negara. Ya. Jadi dari militansi yang membela agama tetapi dengan paham yang tersesat itu sekarang dirubah menjadi militan tapi dalam menegakkan NKRI. Menegakkan NKRI dengan memahami agama secara benar. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta closing statement atau pesan dari Bapak Nur Wahid tentang apa yang kita bicarakan dengan santai tadi itu. Oke, closing statementnya begini, bahwa radikalisme dan terorisme atau sering disebut radikal terorisme mengatasnamakan agama, bukan monopoli satu agama. Tapi ada di setiap agama, setiap sekte, setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Radikal terorisme mengatasnamakan agama hakikatnya adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama kenapa? Karena faham, sikap dan tindakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menebar kedamaian, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Kemudian memecah belah umat beragama dan menimbulkan fitnah di dalam agama. Nah, musuh negara karena apa? Paham ideologi yang dibawa bisa khilafah, daulah, ya. Ini bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia, yaitu yang tertera dalam konstitusi berupa konsensus nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini semuanya menjadi musuh kita bersama. Sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir, dan tidak bisa dilakukan oleh institusi negara atau pemerintah saja, tapi harus melibatkan segenap seluruh elemen masyarakat. Sangat menarik apa yang telah kita obrolkan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Wahid. Ada pelajaran penting bahwa terorisme itu memang sangat berbahaya, tetapi yang lebih berbahaya adalah akar yang menyebabkan seseorang jatuh dalam lingkaran terorisme, yang itu kita sebut sebagai radikalisme. Dan radikalisme itu hampir tidak bisa dipatahkan kecuali dengan imunitas dan vaksinasi yang tepat. Dan radikalisme bisa menyasar kepada siapapun, tidak hanya masyarakat awam, aparat pemerintah, bahkan TNI dan Polri. Itu catatan dari ngobrol santai kita dengan Bapak Ahmad Nur Wahid. Nanti kita akan ketemu dalam edisi berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.